Tapi yang menurut gue lebih menarik adalah gue mau mulai dari kalimat lu juga ketika lu ngutip Henry Ford bilang kalau masyarakat sekarang tahu fakta tentang uang, besok pagi terjadi revolusi. Terus lu waktu itu bilang di konten lu dan ngomong jujur ya, revolusi terjadi. Faktanya apa? Angka. Pemain saham dari tahun berapa sampai sekarang cuma berapa belas juta. Pemain kripto udah 20 juta sekarang. Udah lebih banyak dari pemain saham, Pak. Ini bukan cuma tentang main aset apa dan segala macam. Tapi lu buat bikin angka kayak begitu, itu butuh movement besar. Dan di Indonesia kalau ngomongin kripto, tokohnya cuma satu, Pak. Maksudnya ya gue tahu ada beberapa lah yang merasa tokoh kripto. Tapi tetap orang hail to the king pasti. Lu awal pasti lu gak mikir kan bro, bisa sampai begitu. Apa ini udah masuk ke grand design lo? Jadi gini, kan waktu itu sebenarnya gue ke kripto juga karena ada keresahan yang gue punya secara pribadi, dan keresahan itu yang gue utarakan bro sebenarnya. Kalau orang mungkin kenal gue lama, orang tahu gue tuh adalah investor saham, bukan investor kripto sebenarnya. Ya. Dan gue pernah invest kripto dan gue pernah rugi. Jadi dengan background itu, karena gue tuh melihat sebuah fakta yang ada di mana kalau lu lihat kan BCA gitu kan, contohnya sederhana. Kita lihat indeks lah gitu, indeks Indonesia. Indeks Indonesia grow berapa sih? Ya. Luar biasa kan, orang bilang oh bisa 10% per tahun gitu. Mungkin saham-saham yang big cap nomor 1 itu bisa 19% per tahun. Ya. Tapi itu kan di benchmarking pakai mata uang kita. Ya. Nah ketika gua tahu faktanya ya, jadi ini uniknya ketika kalau kalian lihat itu kalian scale dalam USD, kok cuma 3,4 kali dari awal inception, itu yang bikin gua meledak pikiran gua. Terus gua tanya teman-teman gua, karena as gradual gua increase ya koneksi gua makin ketemu orang-orang, kok nggak ada yang taruh uang di sini ya? Lu kalau perhatiin orang Indonesia yang sangat kaya, itu nggak ada yang berani taruh uang di sini. Mereka semua taruh di mana? Taruh di Singapura. Yes. Jadi kalau bilang oh bonds itu instrumen orang kaya, betul, tapi bonds luar. US Treasury mereka taruhnya. Ya. Nggak ada yang berani taruh di sini. Itu fakta, dan ya terserah kalian mau dinaikin gimana terserah. Tapi itu real dan mereka bahkan tinggalnya di sana. Ya. Kenapa begitu? Karena contohnya, gua nggak mau pakai negara ini bahaya di gua. Ya, dan sekarang udah mulai bahaya. Kalau misalnya kita ke Afrika gitu, gua taruh lu di Afrika, terus gua taruh uang 100 miliar rupiah gitu dalam bentuk uang Afrika. Lu mau taruh di mana uangnya? Mau taruh di bank kah di sana? Mau taruh di properti kan? Di sana lu nggak berani taruh di mana-mana. Iya pasti. Itu fakta yang terjadi di ya negara yang nggak maju seperti US Dan gak stabil dan politiknya. nggak stabil. Jadi waktu itu ada satu kejadian di hidup gua yang dimana gua tahu uang gua tuh bisa dirampas semua suatu saat. Jadi di situ gue belajar bahwa ini bukan cuma sekedar gini loh. Orang mungkin banyak yang bilang oh kripto dia cuma FOMO-FOMOin bocil kripto dan segala macam. Kalau lu lihat dari kacamata itu sure mungkin ada bocil kripto yang FOMO. Tapi kalau lu lihat ini sebagai teknologi